Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat rezeki umur, masih diberikan kesempatan bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Nikmat bisa dapatkan rezeki dari Allah, bernafas, kemudian masih bisa melihat, masih bisa bernafas, dan juga masih bisa beramal di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam keseharian kita yang bekerja maupun yang sekolah, yang kuliah, kita selalu akan dinilai. Yang bekerja akan dinilai dalam istilah HRD, Human Resource Development, adalah KPI, Key Performance Index, dari performa kinerjanya seperti apa. Kalaulah dia bagian produksi akan dinilai kualitasnya, hasilnya, dinilai juga kuantitas produksinya. Beberapa yang lainnya, yang marketing, akan dinilai juga bagaimanakah salesnya, bagaimanakah marketingnya, semuanya akan dinilai. Begitu pula yang sekolah, yang mahasiswa, ada ujian juga ada penilaian. Dan itu semuanya sebagai pertanggungjawaban dari kinerjanya ketika dia bekerja maupun juga kuliah. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah dengan seorang muslim? Seorang muslim juga akan dinilai di akhirat nanti dengan pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, dari hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Islami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini menerangkan tentang bocoran soal, kisi-kisi jawaban dan juga pertanyaan, utama apa yang akan ditanyakan ketika nanti kita dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang muslim di hari kiamat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seseorang sebelum ditanya yus'alu an, sebelum ditanya 4 hal. Berarti orang ini berdiri sebagaimana seorang yang diuji ketika ujian S1, ujian skripsi, ujian tesis, ujian S2, atau ujian disertasi. Itu berdiri diuji di depan dosen pengujinya, akan diuji. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an, sampai kemudian selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di akhirat kita akan ditanya 4 hal. Yang pertama adalah umrihi fima afnah, umurmu digunakan untuk apa? Hadirin rahimakumullah, dalam keseharian kita, setiap detik, setiap seperdetik kita akan ditanya dan nanti akan ada jawabannya, bahkan bisa menjawab sendiri.
Dalam tubuh kita ada yang namanya, kalau di HP namanya MMC, multimedia card. Di dalam tubuh kita, dalam anatomi fisiologi, ada tulang belakang di ujung yang paling bawah, ada servikal, ada torak, ada lumbar, dan yang paling bawah di korsik ada tulang ekor, ada namanya asbab zanab. Itu seperti MMC kita. Ketika kita nanti dikubur, semuanya akan hancur kecuali asbab zanab ini. Ketika itu diklik secara time series, seperti akan menayangkan kita ngapain saja di dalam kehidupan itu. Umrihi fi ma'abna, umurmu dihabiskan, digunakan untuk apa? Untuk umur ini ada salah satu hadis riwayat Tirmidzi, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang sahabat ketika ketemu dengan Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, seperti apa orang yang baik? Seperti apa orang yang KPI muslimnya baik? Qala Rasulullah SAW, man tola umuruhu, seorang yang tola umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik dalam amalnya. Ketika asbab zanab, catatan amal kita diklik nanti ketika kita dibangkitkan dalam time series kita, yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah yang baik. Kemudian sahabat tadi kemudian bertanya, ya Rasulullah, fa ayyun nasyar, seperti apakah orang yang tidak baik? Qala Rasulullah SAW, man tola umuruhu wa sya'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi jelek, tidak baik dalam amalnya. Karena setiap amal yang kemudian tercatat dari umur tadi yang kemudian kita lalui akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan kemudian juga baik dalam amalnya. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita diminta untuk kemudian selalu berbaik amalnya, kemudian dimintai pertanggungjawaban juga dalam hal banyak hal? Karena sebelum datangnya, berhentilah pencatatan dalam asbab zanab tadi, dalam catatan amal kita. Jangan sampai kita menyesal kita sudah masuk ke dalam kubur, stop pencatatan kita secara otomatis, kita baru sadar. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, Allah mengingatkan kita tentang umur dan juga tentang hidup yang harus kita optimalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji. Demikianlah orang yang sampai kepada apa yang namanya maut, kemudian orang itu berkata, qala ya rabbi irji, kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu, untuk kemudian bisa beramal kebaikan fi ma taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Allah kemudian menjawab dalam ayat seterusnya, kalla innaha kalimatun huwa fa'iqailuha. Kita kemudian dikatakan bahwa sekali-kali tidak, orang yang sudah masuk ke dalam kubur tidak bisa kemudian kembali lagi untuk kemudian beramal kebaikan yang dulu ditinggalkan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur, marilah kita perbanyak amal untuk kemudian dibekal akhirat. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan yang kedua setelah umur digunakan untuk apa? Bocoran yang kedua pertanyaannya adalah wa an ilmihi fima fa'ala, ilmumu digunakan untuk apa? Setiap Jumat khotib selalu mengingatkan untuk kemudian meningkatkan ketakwaannya, keimanannya, dan juga beramal soleh. Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari internet, dari artificial intelligence, kita tanya dimanapun, dari sosial media, dari televisi, dari media cetak dan sebagainya. Tapi apakah itu kita amalkan atau tidak, untuk memperbaiki diri atau tidak? Biarpun sedikit, yang penting memperbaiki diri, memperbaiki sedikit demi sedikit. Dalam istilah psikologi kejiwaan ada yang namanya tahu tapi tidak sadar, ada yang namanya sadar tapi tidak paham, ada yang namanya paham tapi kemudian tidak berbuat, merubah, tidak melakukan.
Yang paling baik adalah sudah sadar, tobat, dan kemudian berubah walaupun sedikit demi sedikit. Ilmihi fima fa'ala, apakah yang engkau ketahui hikmahnya tadi bisa merubah dalam kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, setelah umur, setelah ilmu, yang ketiga akan ditanya wa an malihi, hartanya yang diamanahkan ke kita ini akan ditanya. Untuk harta akan ditanya fi ainak tasab, dari manakah sebabnya. Yang kedua pertanyaannya aina anfaqah, kemana dinafkahkan. Sebabnya akan ditanya halal atau thayyib tidak. Halalan wa thayyiban itu adalah satu paket. Jangan berarti kondisi ekonomi yang belum begitu pulih sekali, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Kita nanti akan ditanya di akhirat nanti. Pertanyaan yang ketiga, mal ini min ainak tasabab, sebabnya apakah halal atau thayyiban. Inilah satu kata, satu paket, tidak juga halal sendiri, thayyiban sendiri, tapi halal dan juga thayyib. Kemudian min ainak anfaqah, kemana disalurkan. Apakah untuk ditabung sebagai tabungan di hari akhir nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban untuk kita. Rahimakumullah, setelah umur, setelah ilmu, setelah harta, kita akan ditanya yang terakhir, yaitu wa an jismihi fima ablah, badanmu, eksistensi dirimu itu baik atau tidak. Tidak hanya pertanyaan ketika kita nanti dikubur oleh Rois akan ditanya orang ini baik atau tidak, tapi kita nanti akan ditanya baik tidak diri kita di tempat lingkungan kita. KPI secara akhlak kita dengan yang paling dekat kita, dengan istri kita, anak kita, akan sebagai saksi baik tidak kita dengan keluarga kita. Lalu kemudian di tempat kerja kita, di lingkungan sosial kita, kita baik atau tidak. Pertanyaan itu akan ditanya yang keempat, wa an jismihi fima abla. Semoga kita bisa menyiapkan 4 pertanyaan tadi, umur, ilmu, harta, dan juga jasad kita, diri kita baik atau tidak, sehingga bisa menjawab dan kita jadi selamat. 4 pertanyaan ini cukup berat sekali, sehingga istri Rasulullah SAW ketika mendengar Rasulullah menyampaikan ini, lalu kemudian minta, ya Rasulullah, bagaimanakah kita bisa nanti di akhirat nanti menjawab ini. Maka berdoalah ketika sehabis subuh, Allahumma, kalau di sini Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah. Atau juga mintakan untuk keluarganya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Di setelah subuh, Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah nomor 925, kita juga diminta untuk berdoa kaitannya dengan ilmu, dengan rezeki, dan juga dengan amal supaya terkabul. Ummi Salamah qalat, karena Rasulullah SAW, dari Ummi Salamah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza shalla subhi khina yusallu yaqulu, setelah sholat subuh Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan juga wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Semoga sedikit ini bisa menjadi hikmah bagi diri kita dan juga keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasura abdah wa azza jundahu wa zaman ahzab wahdah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma hasibna ya Allah hisaban yasira. Allahumma hasibna ya Allah hisaban yasira. Allahumma hasibna ya Allah hisaban yasira. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi wasmatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma la tada' lana ya Allah dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farastah, wala maridun illa safaitah, wala hamman illa farastah, wala hajatan min khawalid dunya wal akhirah ya sholihan illa qadaita ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.